Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas pribadimu mudah menarik uang. Lakukan 3 tips berikut ini. Hemat pangkal kaya, rajin menabung tentu baik. Tetapi jika Anda menghemat uang itu karena rasa kecemasan atau ketakutan, maka Anda hanya akan memberi energi lebih banyak kepada ketakutan dan kecemasan yang akan semakin menghalangi aliran uang. Dampaknya adalah tidak peduli berapa banyak Anda menabung. Kecemasan di seputar uang tidak akan hilang. Jika Anda bangkrut, Anda mungkin berpikir, Anda mungkin perlu menabung cukup uang lagi sehingga Anda dapat merasa nyaman tentang uang. Rasanya ini seperti tidak pernah berakhir. Bahkan, jika Anda bisa menabung cukup untuk sisa hidup Anda sekalipun, bisa jadi mulai timbul khawatir tentang kemungkinan kehilangan semuanya itu. Jadi, kecemasan seolah tidak pernah hilang. Kurang punya uang khawatir akan tidak cukup, punya uang juga khawatir kalau sampai kehilangannya. Mengapa ya? Ini sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang. Ini adalah kecemasan dan ketakutan yang berakar dalam diri kita. Ini adalah kondisi psikologis. Kita pikir ketakutan kita adalah tentang uang di masa depan. Tetapi kenyataannya bisa saja itu adalah ketakutan tentang kondisi masa depan beserta perubahannya yang kita takutkan. Kita bisa menggeser kondisi psikologis ini. Contohnya, jika Anda ingin menghemat uang, selain menyimpan lebih banyak dari yang dikeluarkan, Anda perlu membayangkan bagaimana menggunakan uang tersebut nantinya dengan cara-cara yang menyenangkan. Mungkin pergi berwisata, makan di restoran yang bagus, pensiun di lokasi yang diinginkan, membelanjakannya untuk anak-anak dan orang yang Anda cintai. Apa perbedaannya? Di sini Anda menanamkan pikiran terkait uang dengan cinta, harapan, dan energi positif. Demikian memastikan bahwa lebih banyak mengalir melalui penggunaan yang positif dan menyenangkan. Anda menyadari bahwa uang ada untuk mendukung kegembiraan dan kesenangan Anda. Jadi, jika Anda mulai membayangkan semua hal yang menyenangkan yang dapat Anda lakukan dengan uang yang Anda simpan, maka Anda tidak akan dapat khawatir pada saat yang sama. Menghargai uang. Uang akan menghargai Anda jika Anda menghargai uang. Contohnya, saat Anda membayar tagihan-tagihan, daripada mengeluh atau stres karena membayar tagihan listrik, Anda dapat menghargai bahwa uang untuk tagihan itu bisa memberi Anda penerangan, fasilitas TV, dan AC. Demikian juga ketika ada uang masuk ke rekening Anda dari usaha atau gaji, Anda pun bisa menghargainya, menyambutnya bahwa uang telah masuk ke dalam hidup Anda. Salah satu ekspresi menghargai uang adalah dengan mengucapkan terima kasih. Bahkan, mungkin Anda pernah menjumpai teman praktisi Law of Attraction saat mengeluarkan uang berbicara kepada uang seperti layaknya kepada seseorang atau teman, dengan mengucapkan kalimat semacam ini atau yang lebih kurang seperti ini. Terima kasih untuk uang yang sudah hadir dalam hidupku, lakukan perjalananmu. Berilah manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakanmu, dan jangan lupa, bawalah teman-temanmu sebanyak-banyaknya kepadaku. Kemudian, saat menerima uang, dia berbicara lagi kepada uang. Terima kasih untuk uang yang sudah datang, silakan bergabung dengan teman-temanmu yang lain di sini. Ya, kira-kira semacam itu. Cukup aneh? Mungkin ya. Kalau seseorang tidak mengetahui psikologi di baliknya dalam hubungannya dengan Law of Attraction. Tapi itu sebenarnya penerapan dari apa yang dinamakan praktek menerima. Apa itu? Praktek menerima adalah salah satu latihan hukum tarik-menarik yang kuat yang digunakan seseorang untuk menarik sesuatu lebih banyak, termasuk uang.
Ketika Anda mau berterima kasih dan bersedia menerima semua yang datang dengan tidak membatasi caranya, Anda menegaskan kepada hukum universal bahwa Anda terbuka dan bersedia menerima lebih banyak hal-hal baik. Menunjukkan rasa terima kasih atas uang, hal itu juga akan membuat Anda memperhatikan rekening bank Anda, tetapi ini dengan cara yang lebih positif. Kita harus belajar tentang uang, jika tidak, maka uang akan mengendalikan kita. Bagi banyak orang, uang adalah hal yang menakutkan. Jadi jika Anda ingin mengubahnya, maka jadikan uang sebagai teman. Jadi agar menjadi pribadi yang mudah menarik uang, tentu saja Anda perlu memperbaiki hubungan atau relasi dengan uang selama ini. Berikut 3 tipsnya. 1. Mengucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih untuk uang yang masuk dan uang yang keluar. Itu berarti mengucapkan terima kasih kepada uang ketika uang itu masuk dalam rekening Anda. Dan mengucapkan terima kasih kepada uang juga ketika uang itu keluar dari tangan Anda. Tidak harus menggunakan kalimat panjang seperti yang tadi dijelaskan, kecuali Anda mau menggunakan, ya silakan. Ucapkan kalimat terima kasih ditujukan kepada uang, itu saja sebenarnya sudah cukup. Pendekatan semacam ini tidak hanya terbatas untuk uang. Anda bisa ucapkan terima kasih untuk apapun atas pekerjaan yang Anda lakukan, makanan yang Anda makan, mobil yang Anda kendarai, dan tentunya kepada uang yang Anda hasilkan. Ketika uang masuk, Anda berkata, terima kasih. Bahkan ketika uang meninggalkan Anda dapat mengatakannya lagi, terima kasih. Bersyukur bagaimana uang itu sudah bermanfaat bagi Anda atau apa yang sudah diberikannya kepada Anda sekarang. Semakin sering Anda melakukan ini, semakin sedikit stres yang Anda miliki dan semakin banyak kebahagiaan akan mengalir melalui Anda dan uang Anda. 2. Menyembuhkan emosi negatif seputar uang. Mungkin Anda telah kehilangan banyak uang, mungkin orang tua Anda pernah tidak punya cukup uang, atau mungkin Anda dan pasangan sering berdebat tentang uang. Anda perlu melepaskan emosi negatif seputar uang. Anda perlu menyembuhkan luka batin terkait uang, agar Anda bisa berdamai dengan uang. Anda bisa memaafkan diri Anda sendiri karena begitu bingung, khawatir, atau takut tentang keuangan, dan ini bisa sebagai langkah awal penyembuhan. Karena terlalu teknis menjelaskan di sini bagaimana cara menyembuhkan emosi negatif seputar uang, silakan pelajari saja video tentang berbicara kepada uang, atau jika memang diperlukan, silakan mengangkat mental block tentang uang. Link videonya sudah saya pasang di deskripsi. 3. Pribadi yang menyenangkan. Penemuan menunjukkan bahwa orang yang menyukai apa yang mereka lakukan jauh lebih mungkin untuk sukses daripada mereka yang tidak puas dalam pekerjaannya. Orang yang melakukan apa yang mereka sukai akan memiliki lebih banyak gairah, bekerja lebih keras untuk klien mereka, dan melayani lebih banyak. Mereka lebih dihargai dan dihormati oleh klien dan pelanggan mereka. Singkatnya, mereka adalah pribadi atau orang yang menyenangkan. Jika Anda memiliki kecerdasan emosi yang tinggi tentang uang, Anda harus mulai mencintai orang-orang. Itu semakin Anda peduli pada orang lain, semakin Anda akan menerima. Orang-orang menanggapi seseorang yang peduli terhadap mereka. Uang akan mengalir ke orang-orang ini dan kepada Anda. Jika lebih banyak orang menyukai Anda, tentu akan lebih banyak uang akan mengalir kepada Anda. Mari mulai menghargai hidup kita, termasuk menghargai uang yang datang dan pergi dalam kehidupan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-174 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.